Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien variabel dalam jenis khusus ya, yaitu kita akan bahas tentang persamaan diferensial Cauchy-Euler ya, yang merupakan salah satu bentuk khusus dari atau jenis khusus dari persamaan diferensial linear ordin koefisien variabel ya. Jadi pertama kita tuliskan terlebih dahulu bagaimana bentuk daripada persamaan diferensial Cauchy-Euler untuk ordin ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu bentuk umumnya dari persamaan diferensial tersebut. Jadi untuk persamaan diferensial Cauchy-Euler ya, ordin. Jadi untuk persamaan diferensial Cauchy-Euler ordin itu dia memiliki bentuk yaitu A0 dikali X pangkat N dikali dengan turunan ke N dari Y, kemudian ditambah dengan A1 dikali X pangkat N dikurang 1, kemudian dikali dengan turunan ke N kurang 1 dari Y, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada AN dikurang 1 dikali X pangkat 1 dikali turunan pertama Y, kemudian ditambah dengan AN dikali Y, ini sama dengan fungsi F ya. Jadi fungsi F-nya di sini dalam parabol X ya. Jadi ini merupakan bentuk umum daripada persamaan diferensial Cauchy-Euler ordin ya. Jadi sebagai keterangan dari bentuk umum ini yaitu di mana nilai A0 dalam hal ini dia tidak sama dengan 0, kemudian A1 dan seterusnya sampai AN itu merupakan konstanta bilangan real atau kita simbolkan elemen real ya. Jadi dari bentuk umum ini itu bahwa A0, A1 sampai AN kurang 1 dengan AN itu merupakan konstanta bilangan real ya, di mana A0 dalam hal ini dia tidak sama dengan 0 ya. Dan fungsi F ya, jadi dan fungsi F itu merupakan fungsi yang kontinu pada interval I. Oke, jadi ini bentuk umum dari persamaan diferensial Cauchy-Euler ordin ya. Jadi perhatikan pada bentuk umum ini itu bahwa suku-suku yang memuat turunan daripada Y itu selalu dikalikan dengan X yang pangkatnya itu sama dengan tingkat turunannya. Jadi misalnya pada bagian ini di sini Y sebagai turunan pertama daripada Y, maka dia dikalikan dengan X pangkat 1. Di sini sebagai turunan ke N kurang 1 dari Y, maka dia dikalikan dengan X pangkat N dikurang 1. Jadi antara tingkat turunan dengan pangkatnya X itu sama ya. Begitupun pada bagian ini untuk turunan ke N dari Y itu dia dikalikan dengan X pangkat N. Dan ingat bahwa A0, A1 sampai AN itu merupakan konstanta bilangan real. Jadi persamaan diferensial ini yang kita sebut sebagai persamaan diferensial Cauchy-Euler ordin ya. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas bagaimana penjelasan umum daripada persamaan diferensial ini, kita bisa memberikan contoh mengenai mengenai persamaan diferensial yang merupakan persamaan diferensial Cauchy-Euler ya. Jadi sebagai contoh dari bagian ini yaitu misalnya di sini 4x kuadrat dikali dengan turunan kedua lalu ditambah dengan 5 misalnya ya, jadi dikali dengan X dikali dengan turunan pertama Y, kemudian ditambah dengan misalkan di sini 3Y, misalkan di sini dia sama dengan sin X ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari persamaan diferensial Cauchy-Euler. Jadi dalam hal ini dia ordin 2 ya, karena turunan tertingginya turunan kedua dari Y. Nah, perhatikan setiap bentuk dari persamaan diferensial ini bahwa untuk Y itu, jadi dalam bentuk umum itu Y itu hanya dikalikan dengan bilangan konstan ya. Jadi Y di sini dikalikan dengan bilangan konstan. Kemudian untuk suku-suku yang memuat turunan daripada Y, misalkan untuk turunan pertama, maka dia
harus dikalikan dengan X pangkat 1. Kemudian dikalikan dengan bilangan konstan, dalam hal ini dia adalah 5 ya. Kemudian untuk turunan kedua dia harus dikalikan dengan X kuadrat. Jadi tingkat antara turunan Y dengan pangkat daripada X itu harus sama. Jadi turunan kedua X kuadrat, turunan pertama X pangkat 1. Itu untuk bagian yang memuat turunan daripada Y ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2 ya. Jadi orde 2 karena turunan tertinggi dari Y itu adalah turunan kedua. Ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler bentuk non homogen ya, karena di sini fungsi f-nya itu dia sama dengan sin x. Artinya dia tidak sama dengan 0. Berarti ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2 dalam bentuk non homogen ya. Nah, misalkan contoh yang lain dari persamaan diferensial Cauchy Euler, misalkan di sini adalah x pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga dari Y, kemudian dikurang dengan misalkan 2x kuadrat dikali dengan turunan kedua Y ya. Kemudian ditambah dengan 4Y, misalkan ini dia sama dengan E pangkat X ya. Jadi ini masih contoh untuk yang berbentuk non homogen ya, karena fungsi f-nya dia tidak sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk persamaan diferensial Cauchy Euler orde 3. Jadi perhatikan bentuknya. Untuk Y itu dia hanya dikalikan dengan konstan sesuai dengan bentuk umum ya. Y dikalikan dengan konstanta AN. Jadi di sini Y dikalikan dengan konstanta 4. Kemudian untuk turunan-turunannya dia harus mengikuti bahwa jika dia memuat turunan kedua, maka dia harus dikalikan dengan S kuadrat. Kemudian untuk bagian yang lain itu adalah bilangan konstan. Dan jika persamaan itu memuat turunan ketiga, maka dia harus dikalikan dengan X pangkat 3. Sehingga bentuk ini atau persamaan diferensial ini itu merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler ya. Jadi perhatikan dari bentuk umum itu bahwa Y itu dikalikan dengan bilangan konstan, kemudian suku-suku yang memuat turunan dari Y itu selalu dikalikan dengan X, di mana pangkatnya itu sama dengan tingkat dari turunan dari Y. Jadi itu tadi, jika dia turunan kedua, maka dia dikalikan dengan X pangkat 2. Jadi turunan kedua X kuadrat. Jika itu turunan ketiga, maka dia harus dikalikan dengan X pangkat 3. Dan untuk Y sendiri itu dia dikalikan dengan bilangan konstan ya, sesuai dengan bentuk umum. Jadi ini dua bentuk dari persamaan diferensial Cauchy Euler orde, untuk bagian ini dia orde 3 ya. Nah, sebagai bentuk yang lain misalnya yaitu, jadi contoh yang lain ya, misalnya di sini X pangkat 4 dikali dengan turunan keempat dari Y. Jadi selalu beriringan ya. Jika di sini turunan keempat, maka dia harus dikalikan dengan X pangkat 4 ya. Kemudian misalnya di sini 3x kuadrat dikali dengan turunan kedua dari Y. Kemudian ditambah misalnya di sini 7 dikali X Y aksen ya. Misalnya ini dia sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler orde 4. Ya, dia dalam bentuk homogen ya, karena fungsi f-nya itu dia sama dengan 0. Berarti ini dalam bentuk homogennya. Jadi perhatikan setiap suku-sukunya. Jadi pada bagian ini itu dia tidak memuat suku suku yang ini ANY. Jadi dalam hal ini itu, untuk jika di sini tidak muncul Y pangkat 1, berarti dia dikalikan dengan konstanta 0 ya. Jadi boleh seperti ini. Jadi perhatikan, untuk turunan pertama Y dikalikan dengan S pangkat 1. Kemudian yang lain itu adalah konstan. Turunan kedua dikalikan dengan S kuadrat. Yang lain adalah konstan. Turunan keempat dikalikan dengan X pangkat 4. Yang lain adalah konstan. Dalam hal ini dia adalah, untuk konstantanya di sini dia adalah 1 ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler orde 4 ya. Jadi ciri utama dari persamaan diferensial Cauchy Euler yaitu bahwa Y itu dia dikalikan dengan bilangan konstan. Kemudian untuk turunan-turunan daripada Y selalu dikalikan dengan X berpangkat, di mana pangkat daripada X
selalu sama dengan tingkat dari turunan Y tersebut. Jadi yang kita maksud itu jika dia turunan keempat maka S-nya pangkat 4. Jika dia turunan kedua maka S-nya pangkat 2. Jika dia turunan pertama maka S-nya pangkat 1. Maka itu yang kita maksud sebagai persamaan diferensial Cauchy-Euler orde, misalnya dalam contoh ini yang ketiga ini dia adalah orde 4 ya. Jadi orde 4. Nah, jadi itu ya, seperti itu cara mengenali bahwa persamaan tersebut itu merupakan persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n. Ya, nah selanjutnya bagaimana bentuk penyelesaian atau bagaimana menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Cauchy-Euler seperti ini. Jadi karena di sini kita membahas mengenai persamaan diferensial linear homogen, berarti kita akan meninjau penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Cauchy-Euler ini dalam bentuk homogen, ya artinya ketika Fs-nya itu dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk untuk kali ini kita akan menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n ini dalam bentuk homogennya ya. Jadi kita tuliskan bagian itu. Jadi kita tuliskan kembali persamaan penyelesaian umum ya. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial Cauchy ya Euler. Jadi persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n ya untuk fungsi fx itu dia sama dengan 0. Artinya penyelesaian umum dari persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n ya, jadi orde n yang berbentuk homogen, yaitu ketika fungsi f-nya dia sama dengan 0. Jadi di sini orde n ya. Jadi di sini orde n untuk fs-nya sama dengan 0. Artinya untuk bentuk homogen dari persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n. Ya, jadi pertama-tama bisa kita tuliskan bentuk umum daripada persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n yang merupakan PD linear homogen ya. Jadi bentuk ini lagi kita tulis, fungsi f-nya bisa kita ganti dengan 0 ya. Jadi di sini A0 dikali dengan x pangkat n dikali y turunan ke n dari y, kemudian ditambah dengan A1 dikali x pangkat n dikurang 1, kemudian dikali dengan turunan ke n kurang 1 dari y, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada an dikurang 1 dikali x ya, dikali x pangkat 1, berarti dia dikali dengan turunan pertama dari y, kemudian yang terakhir konstanta an dikali dengan y. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita tinjau untuk penyelesaian umum dari persamaan ini yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien variabel ya. Jadi ini yang kita maksud untuk persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n untuk fs-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita beri keterangan pada bagian ini. Jadi keterangannya sama ya pada bagian ini, di mana A0 itu merupakan konstanta real yang nilainya tidak sama dengan 0, kemudian A1 ini dan seterusnya sampai AN itu semuanya merupakan konstanta bilangan real ya. Jadi ini keterangannya untuk bagian fs sama dengan 0. Berarti bentuk ini atau persamaan diferensial ini yang akan kita tinjau mengenai penyelesaian umumnya ya. Nah, selanjutnya, jadi kita di sini akan bahas untuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini. Nah, untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n ya yang berbentuk homogen seperti ini, caranya yaitu persamaan diferensial Cauchy-Euler ini kita ubah menjadi persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien konstan ya. Jadi ingat, untuk persamaan diferensial Cauchy-Euler orde n dalam bentuk homogen, untuk menentukan penyelesaian umumnya, maka persamaan tersebut kita reduksi atau kita ubah menjadi persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien konstan. Nah, caranya untuk menghasilkan persamaan diferensial koefisien konstan, pertama-tama kita akan membuat pemisalan ya. Jadi kita misalkan
Ya, jadi ini sebagai langkah awal untuk menentukan penjelasan umum daripada persamaan diferensial ini. Jadi misalkan bahwa X itu dia sama dengan E pangkat T. Jadi ini pemisalan kita. Nah, jadi nanti dengan pemisalan seperti ini, maka persamaan diferensial ini itu bisa kita reduksi menjadi persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan, ya. Nah, sekarang untuk X sama dengan E pangkat T, berarti dari bentuk itu maka bisa kita tuliskan bahwa T itu dia sama dengan ln X, ya. Jadi sesuai dengan hubungan antara fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma natural atau ln, ya, bahwa jika X sama dengan E pangkat T, itu artinya bahwa T sama dengan ln X, ya. Jadi T sama dengan ln X. Nah, untuk T sama dengan ln X bisa kita peroleh jadi di sini, ya. Jadi dan untuk T sama dengan X berarti ketika T kita turunkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah ln X kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 1/X, ya. Jadi ini yang kita peroleh. Jadi dari pemisalan ini kita peroleh bahwa T sama dengan ln X dan turunan T terhadap X dia sama dengan 1/X. Nah, selanjutnya untuk mereduksi persamaan Cauchy-Euler ini menjadi persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan, maka di sini dari pemisalan ini, ya, dari pemisalan bahwa X sama dengan E pangkat T, itu artinya dari persamaan ini kita akan ubah variabel bebasnya dari variabel bebas X menjadi variabel bebas T. Jadi nanti persamaan diferensial yang dihasilkan dengan variabel bebas T itu merupakan persamaan diferensial linear homogen ordin koefisien konstan. Jadi nanti untuk persamaan diferensial koefisien konstan itu variabel bebas yang kita hasilkan atau yang kita gunakan itu yaitu variabel T, ya. Jadi dengan pemisalan seperti ini bahwa X sama dengan E pangkat T. Nah, selanjutnya perhatikan dari bentuk umum ini bahwa turunan-turunan daripada Y itu menyatakan turunan Y terhadap X, ya. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan antara turunan Y terhadap X dengan turunan Y terhadap T, ya. Jadi dari pemisalan ini berarti kita mengasumsikan bahwa selanjutnya Y itu merupakan fungsi dalam variabel T, ya. Jadi untuk S sama dengan E pangkat T berarti Y-nya itu kita sudah ubah dia dalam bentuk variabel T. Jadi Y sama dengan YT, artinya Y itu merupakan fungsi dalam variabel T. Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungan antara turunan Y terhadap X dengan turunan Y terhadap T. Ya, jadi yang pertama kita tinjau untuk bentuk ini. Jadi turunan pertama ini artinya turunan pertama Y terhadap X yang dikalikan dengan X. Jadi kita tulis bentuk itu yaitu X dikali dengan Y aksen. Y aksen artinya jadi X. Y aksen artinya dalam persamaan diferensial ini dia menyatakan turunan pertama Y terhadap X, ya. Jadi Y aksen itu menyatakan turunan pertama Y terhadap X. Nah, ini sama dengan X. Nah, sekarang perhatikan di sini kita memiliki bahwa Y itu dalam variabel T. Jadi Y dalam variabel T. Nah, untuk turunan Y terhadap X kita dapat menentukan hasilnya dengan menggunakan aturan rantai. Jadi karena di sini Y-nya itu dalam variabel T, kemudian dari bentuk ini itu menyatakan bahwa Y kita turunkan terhadap X. Berarti untuk menentukan hasil ini kita menggunakan aturan rantai, di mana dalam aturan rantai bahwa pertama untuk mendapatkan turunan Y terhadap X, pertama Y-nya ini kita turunkan terhadap T. Jadi kita tuliskan pertama kita turunkan Y terhadap T karena Y-nya dalam variabel T. Jadi pertama Y-nya kita turunkan terhadap T, selanjutnya dikali turunan T terhadap X, ya. Jadi ini merupakan rumus daripada aturan rantai dalam turunan. Ya, jadi jika Y-nya dalam variabel T, maka untuk turunan di mana T itu merupakan fungsi dalam variabel X, ya. Jadi T sama dengan ln X, berarti T itu fungsi dalam parabola X. Maka untuk menentukan turunan Y terhadap X, itu dia sama dengan ini. Pertama Y-nya kita turunkan terhadap T, kemudian dikali dengan turunan T terhadap X. Ya, sesuai dengan rumus dalam aturan rantai. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa jadi
Jadi untuk dy turunan y terhadap x itu kita peroleh ini berdasarkan rumus pada aturan rantai ya untuk turunan. Nah, sekarang untuk bagian ini bisa kita tentukan hasilnya. Jadi di sana ada x ya. Kemudian ada dy dt. Menyatakan bahwa turunan turunan y terhadap t. Kemudian ini turunan t terhadap x itu kita sudah peroleh dari pemisalan ini, maka turunan t terhadap x itu dia sama dengan 1/x. Jadi bentuk ini yang kita substitusi ke sini. Berarti di sini dy dt dikalikan dengan 1/x. Nah, perhatikan di sini ada x dikalikan dengan 1/x, dia hasilnya adalah 1. Berarti pada bagian ini itu tersisa dy dt. Jadi kita tuliskan untuk bagian ini berarti x dikali dengan y dia sama dengan, nah pada bagian ini yang tersisa adalah dy dt. Jadi ini kita sudah mendapatkan hubungan bahwa ketika turunan pertama y terhadap x dikalikan dengan x, maka dia sama dengan turunan pertama y terhadap t. Ya, jadi x dikali dengan turunan pertama y terhadap x dia sama dengan dy atau turunan y terhadap t ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini bisa kita notasikan dia dalam dengan menggunakan notasi operator d. Untuk turunan y terhadap t bisa kita notasikan menggunakan operator d, yaitu dy ya. Jadi ingat, untuk simbol operator D ini yang kita tuliskan seperti ini, dy, dari di sini D-nya pangkat 1 ya. Itu menyatakan bahwa bentuk ini menyatakan ini turunan pertama y terhadap t ya. Jadi di sini kita akan menentukan hubungannya dengan menggunakan operator D, operator diferensial D ya. Jadi ingat bahwa dy itu menyatakan turunan pertama y terhadap t. Jadi di sini D-nya pangkat 1. Jadi ini untuk bagian yang pertama ya, bahwa x dikali dengan turunan pertama y terhadap x itu dia sama dengan ini dy, artinya turunan pertama y terhadap t ya. Jadi ini untuk hubungan yang pertama untuk bentuk x dikali dengan turunan pertamanya terhadap x. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang berikutnya adalah dalam persamaan ini itu juga kita memiliki bentuk yaitu x kuadrat. Nah, untuk x kuadrat berarti dia dikalikan dengan turunan kedua ya. Jadi untuk persamaan diferensial Cauchy-Euler untuk turunan x pangkat 1 dia dikalikan dengan turunan pertama y terhadap x. Jika x pangkat 2 maka dia dikalikan dengan turunan kedua y terhadap x. Nah, ini bisa kita tuliskan dia sama dengan x kuadratnya tetap ini menyatakan turunan kedua y terhadap x ya. Jadi bentuk ini dalam persamaan di atas itu menyatakan turunan kedua y terhadap x. Nah, selanjutnya ini sama dengan x kuadrat. Nah, untuk turunan pertama y terhadap x di sini kita sudah peroleh dia sama dengan ini. Ini merupakan hasil dari turunan pertama y terhadap x. dy dx ya, dia sama dengan ini. Bahwa dia sama dengan turunan y terhadap t dikali dengan 1/x. Sehingga untuk turunan kedua y terhadap x, maka bentuk ini lagi kita turunkan. Karena ini sudah turunan pertama. Jadi untuk turunan kedua y terhadap x, maka ini lagi yang kita turunkan. Ya, jadi x kuadrat, ini lagi yang kita turunkan terhadap x. Jadi kita tuliskan bagian itu. Berarti turunan terhadap x dari bentuk ini, yaitu dy turunan y terhadap t dikalikan dengan 1/x. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk bagian yang terakhir itu yang menyatakan turunannya terhadap x ya. Jadi di sini ada x kuadrat, kita tulis kembali. Nah, sekarang tentu bagian ini. Ini menyatakan kita akan menurunkan bentuk ini terhadap x. Nah, perhatikan karena di sini berbentuk perkalian, berarti untuk menentukan turunannya terhadap x kita gunakan rumus turunan untuk perkalian dua fungsi. Jadi langsung kita gunakan rumus itu. Jadi yang pertama ya, pertama bagian ini. Jadi ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Sehingga jika diturunkan terhadap x, dia sesuai dengan rumus turunan untuk bentuk u kali v. Maka pertama, bentuk fungsi yang pertama kita turunkan. Jadi ini dulu kita turunkan terhadap x. Ini menyatakan turunan y terhadap t. Ini yang akan kita turunkan terhadap x. Nah, untuk menentukan hasilnya ini kita gunakan aturan rantai lagi. Karena ini turunan y terhadap t ini dalam variabel t. Bentuk ini dalam variabel t. Nah, kita diminta menentukan turunannya dalam variabel x. Berarti untuk menentukan hasilnya itu, pertama bentuk ini kita turunkan terhadap t. Berarti dia sudah turunan kedua, karena ini sudah turunan pertama y terhadap t. Jika diturunkan lagi terhadap t, berarti itu sudah menyatakan
turunan kedua Y terhadap T. Jadi kita tuliskan seperti ini. Sebagai hasil dari turunan ini terhadap T, berarti dia sudah turunan kedua Y terhadap T. Ya, karena ini sudah menyatakan turunan pertama dari T. Kemudian kita turunkan lagi terhadap T, berarti dia sudah menyatakan turunan kedua Y terhadap T. Lalu dikali dengan turunan T terhadap X. Jadi ini hasil turunan dy dt terhadap X. Dia hasilnya sama dengan ini, dengan menggunakan rumus aturan rantai. Jadi pertama, karena ini fungsi dalam variabel T, untuk menurunkan terhadap X, pertama bentuk ini kita turunkan dulu terhadap T, berarti dia sudah turunan kedua. Berdasarkan bentuk ini, berarti dia sudah turunan kedua, lalu dikali dengan turunan T terhadap X. Ya, jadi untuk bagian ini turunannya terhadap X dia sama dengan ini. Lalu jadi ini untuk turunan fungsi yang pertama dikali dengan fungsi yang kedua, berarti dikali dengan 1/x. Kemudian ditambah fungsi yang pertama lagi, berarti ini yang kita tulis sebagai fungsi yang pertama ya. Jadi turunan Y terhadap T, kemudian dikali dengan turunan fungsi yang kedua, berarti turunan 1/x terhadap X. Jadi turunan 1/x terhadap X, dia hasilnya adalah min, jadi turunan 1/x terhadap X itu dia hasilnya adalah min 1/x. Jadi kita tulis seperti itu ya. Untuk bagian turunan 1/x dia sama dengan min 1/x. Jadi U aksen pi ditambah U pi aksen. Ya, jadi min 1/x kuadrat ya, sebagai turunan daripada 1/x itu dia adalah min 1/x kuadrat. Jadi di sini min 1/x kuadrat ya, sebagai turunan daripada 1/x terhadap X. Oke. Nah, sekarang bentuk ini kita sederhanakan. Jadi kita tulis lagi untuk ruas kiri bahwa X kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X, dia sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang perhatikan pada bagian ini, jadi kurung siku. Pada bagian ini dulu ya. Nah, di sini kita memiliki bentuk turunan Y terhadap X ya, jadi turunan T terhadap X itu dimana kita peroleh bahwa dia sama dengan 1/x ya, berarti di sini dia hasilnya adalah 1/x. Nah, di bagian di sini juga ada 1/x, berarti ini bisa kita kalikan ya. Jadi di sini hasilnya 1/x dikali dengan ini berarti 1/x kuadrat. Jadi pada bagian ini dia menjadi ini turunan kedua Y terhadap T ya, jadi turunan kedua Y terhadap T lalu dikali. Nah, bagian ini jika kita kalikan dia hasilnya adalah 1/x kuadrat ya, karena turunan T terhadap X dia adalah 1/x. Berarti di sini 1/x dikalikan dengan 1/x berarti dia 1/x kuadrat. Kemudian untuk bentuk ini, karena di sini ada negatif, di sini penjumlahan bisa kita tulis dalam bentuk pengurangan. Berarti jadi dikurang turunan pertama Y terhadap T ya, sebagai bagian ini. Kemudian bagian ini minusnya kita pindahkan ke sini menjadi pengurangan, berarti di situ dia menjadi 1/x kuadrat. Oke, jadi itu hasilnya ya. Nah, selanjutnya untuk X kuadrat yang di luar tanda kurung siku bisa kita kali masuk. Ini kita kali masuk ke sini dengan ke sini. Ini kita kalikan ke sini, dia ketemu dengan 1/x kuadrat, hasilnya 1. Berarti ini kita kalikan ke sini ya, tersisa ini yaitu turunan kedua Y terhadap T ya. Jadi pada bagian ini ketika dikali dengan X kuadrat, maka nanti X kuadrat dikali dengan 1/x kuadrat dia hasilnya 1. Jadi tersisa ini. Kemudian di sana kurang. Nah, begitupun pada bagian ini ketika dikalikan dengan X kuadrat, 1/x kuadrat dengan X kuadrat itu hasilnya 1. Dia tersisa turunan pertama Y terhadap T. Nah, di sini kita mendapatkan hubungan untuk hubungan yang kedua ya, bahwa X kuadrat dikali dengan turunan kedua dari Y terhadap X dia sama dengan ini, di mana ini menyatakan turunan kedua Y terhadap T dikurang dengan turunan pertama Y terhadap X. Ini hubungannya. Nah, di mana selanjutnya bentuk ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan notasi operator diferensial D ya. Jadi ini selanjutnya kita ganti simbol turunan ini, notasi turunan ini dengan menggunakan notasi operator D, operator diferensial D. Jadi kita tuliskan X kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X dia sama dengan ini, kita simbolkan dalam operator D, dia hasilnya adalah D kuadrat Y. Jadi D kuadrat D itu menyatakan turunan kedua Y terhadap T ya. Jadi ini kemudian yang kedua dikurang dy dt dalam operator D dia adalah dy, menyatakan turunan jadi di sini D-nya pangkat 1 menyatakan turunan pertama Y terhadap T sesuai dengan bentuk ini ya. Nah,
Selanjutnya untuk bagian yang terakhir ini dalam operator D, operator diferensial D, Y-nya bentuk ini bisa kita tulis menjadi D kuadrat dikurang D dikalikan dengan Y. Jadi bentuk ini bisa kita urus seperti ini. Ya, sesuai dengan sifat dalam operator D. Jadi untuk fungsi Y-nya kita tuliskan pada bagian luar. Nah, ya. Nah, selanjutnya untuk bagian D kuadrat dikurang D, sesuai dengan sifat pada operator D, bahwa sifat aljabarnya bahwa untuk D kuadrat dikurang D itu bisa kita faktorkan. Bentuk ini kita bisa keluarkan D pangkat 1. Jadi D pangkat 1 berarti yang dalam kurung menjadi D dikurang 1 dikali Y. Ya, jadi dia mirip untuk operasi aljabarnya itu sama dengan operasi bilangan, ya. Jadi bisa difaktorkan seperti itu. Nah, untuk di sini kita sudah memperoleh hubungan bahwa X kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X, dia sama dengan ini, D dikali D dikurang 1, kemudian di sini Y. Nah, begitupun tadi pada bagian yang pertama, ya. Untuk X pangkat 1 dikalikan dengan Y, turunan pertama Y terhadap X, dia sama dengan D yang menyatakan turunan Y terhadap T. Untuk X kuadrat dikalikan dengan turunan kedua, maka dia bentuknya seperti ini, D dikali D dikurang 1 kemudian di sini Y. Ya, jadi di sini kita akan mencari bentuk pola yang nanti untuk bentuk ini, untuk S pangkat N dikali dengan turunan Kn daripada Y. Jadi di sini kita sudah mendapatkan untuk bentuk S kuadrat dikali dengan turunan kedua. Oke, jadi lanjut, kita cari lagi hubungan untuk yang bentuk X pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X, ya. Jadi itu untuk bagian yang ketiga, yaitu X pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X, seperti begini, ya. Jadi ini kita uraikan lagi dengan cara yang sama seperti ini, ya. Jadi X pangkat 3-nya kita tulis, kemudian ini menyatakan turunan ketiga Y terhadap X, ya. Kita tuliskan seperti itu dulu. Nah, selanjutnya untuk turunan ketiga Y terhadap X itu pada bagian sebelumnya kita sudah memperoleh turunan keduanya. Turunan kedua Y terhadap X kita peroleh pada bagian sebelumnya, dia sama dengan ini, ya. Bentuk ini itu merupakan turunan kedua Y terhadap X, ya. Jadi ini merupakan turunan kedua Y terhadap X, sehingga untuk turunan ketiga Y terhadap X berarti bentuk ini lagi kita turunkan terhadap X. Berarti ini yang kita tulis di sini. Di sana itu menyatakan turunan kedua Y, jadi kita tulis bagian itu, turunan kedua Y terhadap T, lalu ini dikalikan dengan 1/s kuadrat, berarti di sini dikali dengan 1/s kuadrat, lalu dikurang suku yang kedua, ya, turunan pertama Y terhadap T, kemudian dikali dengan 1/x kuadrat, ya. Jadi bentuk ini itu menyatakan turunan kedua Y terhadap X, sehingga untuk turunan ketiganya terhadap X, maka bentuk ini lagi kita turunkan terhadap X. Nah, ini yang kita tuliskan, ya. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi hasil dari bentuk turunan itu, ya. Jadi untuk ruas kiri tetap X pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X. Jadi ini X pangkat 3 kita tulis. Nah, sekarang untuk bagian ini, di sini bentuk ini kita turunkan terhadap X, ya. Jadi di sini dalam bentuk pengurangan terdiri dari dua suku. Berarti untuk menurunkan terhadap X kita turunkan satu persatu. Ini dulu, ya. Jadi bentuk ini dulu kita turunkan. Dimana untuk bentuk itu dia juga berbentuk perkalian, yaitu turunan kedua Y terhadap T dikali dengan 1/s kuadrat. Jadi untuk menentukan turunannya terhadap X, kita gunakan rumus yang sama pada bagian sebelumnya, berbentuk U kali P, berbentuk perkalian dua fungsi. Sehingga untuk menurunkan bentuk ini, pertama ini dulu kita turunkan. Jadi ini kita turunkan sebagai fungsi yang pertama, ya. Di sini menyatakan turunan kedua Y terhadap T. Kita turunkan terhadap X. Jadi sama aturannya, kita menggunakan aturan rantai. Pertama bentuk ini kita turunkan terhadap T, karena di sini turunan kedua Y terhadap T. Jika diturunkan lagi terhadap T, berarti itu sudah menghasilkan turunan ketiga, ya, Y terhadap T. Jadi ini kemudian dikali dengan ini dikali dengan turunan T terhadap X, ya. Jadi selalu kita kalikan dengan turunan T terhadap X jika kita menggunakan aturan rantai.
Ya, jadi sebagai turunan daripada ini, turunan kedua Y terhadap T, sebagai turunannya terhadap X, maka dia hasilnya adalah ini. Ya, dengan menggunakan rumus aturan rantai. Lalu dikali dengan fungsi yang kedua, berarti di sini adalah 1/X kuadrat. Jadi dikali dengan 1/X kuadrat. Kemudian ditambah, jadi masih turunan bagian ini ya. Ditambah fungsi yang pertama lagi kita tulis, berarti turunan kedua Y terhadap T, ya, dikali dengan turunan fungsi yang kedua, berarti nih terhadap X. Jadi 1/X kuadrat kita turunkan terhadap X. Dia hasilnya adalah min 2 per X pangkat 3. Ya, jadi sebagai turunan daripada 1/X kuadrat terhadap X, dia hasilnya adalah min 2 per X pangkat 3. Ya, jadi untuk bagian ini turunannya terhadap X dia adalah ini, dua suku ya, terdiri dari suku U aksen Pi ditambah U Pi aksen sebagai turunan daripada bentuk ini. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua ini, dia juga berbentuk perkalian. Perkalian antara turunan pertamanya terhadap T dikalikan dengan 1/X kuadrat. Jadi untuk menurunkan terhadap X kita gunakan rumus yang sama di sini. Jadi pertama bentuk ini dy dt ini kita turunkan terhadap X. Karena ini parabol T, jika diturunkan terhadap X kita gunakan aturan rantai, maka dia hasilnya adalah, jadi perhatikan di sini dia dikurang, berarti nanti dia hasilnya dikurang juga ya. Jadi kurang untuk ini turunannya terhadap X. Pertama bentuk ini kita turunkan terhadap T, berarti karena ini sudah menyatakan turunan pertama terhadap T, jika kita turunkan lagi terhadap T, berarti itu menghasilkan sudah turunan kedua Y terhadap T. Ya, jadi bentuk itu kemudian dikalikan dengan turunan T terhadap X ya. Jadi sebagai hasil dari turunan ini terhadap X, dia sama dengan ini. Jadi pertama bentuk ini kita turunkan terhadap T, maka dia sudah menghasilkan turunan kedua Y terhadap T, lalu dikali dengan turunan T terhadap X. Jadi ini sebagai turunan daripada dy dt terhadap X. Jadi itu untuk fungsi yang pertama, dikalikan dengan fungsi yang kedua, berarti dikalikan dengan 1/X kuadrat. Lalu di sini dikurang ya, karena di sini dalam bentuk pengurangan, berarti untuk suku keduanya juga kita kurang. Dikurang suku fungsi yang pertama, berarti dy dt. Ya, jadi ini lagi kita tulis, yang ini lagi kita turunkan sebagai fungsi yang kedua. Turunan daripada 1/X kuadrat terhadap X, karena di sini di sini parabol X kita turunkan terhadap X, berarti kita turunkan ini langsung kita turunkan ini ya. 1/X kuadrat terhadap X itu turunannya adalah minus 2 per X pangkat 3 ya, jadi sama dengan ini ya, karena bentuk itu sebagai turunan daripada 1/X kuadrat terhadap X ya. Jadi ini sudah kita tuliskan bentuk turunannya, kemudian kita sederhanakan ya. Jadi untuk ruas kiri tetap, yaitu X pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X. Jadi ini juga kita tulis kembali, yang dalam kurung siku kita sederhanakan dulu ya. Jadi ini dikali dengan, nah sekarang pada ini dulu. Ya, di sini kita memiliki turunan T terhadap X. Ingat, turunan T terhadap X dia sama dengan 1/X. Ya, jadi di sini tuh hasilnya 1/X. Di sini ada 1/X kuadrat. Berarti ini jika kita kalikan kedua bentuk ini, maka dia hasilnya adalah 1/X pangkat 3. Berarti pada bagian ini bisa kita tulis menjadi, jadi ini kita tulis kembali, berarti turunan ketiga Y terhadap T. Ya, bagian ini tuh dia hasilnya adalah 1/X pangkat 3 ya, karena turunan T terhadap X dia adalah 1/X. 1/X dikali dengan 1/X kuadrat, berarti dia 1/X pangkat 3. Nah kemudian pada bagian ini minus 2 bisa kita pindahkan ke sini ya. Jadi dikurang dengan 2, kemudian di sana ada turunan kedua Y terhadap T. Untuk yang minus 2 per X kuadrat per X pangkat 3 dia sudah menjadi 1/X pangkat 3. Jadi minus 2 nya kita pindahkan ke sini, berarti di sini dikurang 2 ya. Kemudian bagian ini juga di sini kita memiliki bentuk turunan T terhadap X dikalikan dengan, jadi ini hasilnya 1/X dikalikan dengan 1/X kuadrat, berarti hasilnya 1/X pangkat 3. Jadi di sini kurang ya, jadi kita kurang, kita tulis pada bagian bawah, kita kurang di sini turunan kedua Y terhadap T ya. Jadi turunan kedua Y terhadap T, bagian ini hasilnya adalah 1/X pangkat
3 ya. Jadi ini karena ini 1/x hasilnya dikalikan dengan 1/x kuadrat berarti dia sudah 1/x pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk suku yang terakhir di sini ada -2, di sini bentuk pengurangan berarti jika -2 kita pindahkan ke sini berarti dia sudah jadi penjumlahan. Jadi ditambah 2. Nah, pada bagian itu pertama turunan Y terhadap T ya ini, kemudian ini dia menjadi 1/x pangkat 3. Jadi setiap suku itu memuat bentuk 1/x pangkat 3. Di mana pada bagian luar itu ada X pangkat 3. Jadi nanti jika dikali masuk, maka 1/x pangkat 3 dengan X pangkat 3 itu bisa kita coret ya. Jadi ini kita lanjut, kita simpan di sini ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita sederhanakan seperti ini, S pangkat 3 bisa kita kali masuk ya ke dalam tanda kurung siku itu. Jadi untuk ruas kiri tetap S pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X. Ini kita kali masuk berarti kita kali ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini. Ke sini dulu S pangkat 3 kita kalikan ke sini, dia ketemu dengan 1/x pangkat 3. Berarti hasilnya adalah sisa bentuk ini ya. Jadi di sini turunan ketiga Y terhadap T. Jadi pada bagian itu dia menghasilkan turunan ketiga Y terhadap T. Nah, kemudian ini kita kalikan ke sini ya dengan ke sini. Perhatikan bentuk ini sama ya. Berarti bentuk ini bisa kita operasikan. Di sini turunan kedua Y terhadap T, ini juga di sini ada 1/3 X pangkat 3, di sini juga ada. Jadi bentuk ini sejenis sehingga bisa kita operasikan. -2 dengan -1 berarti -3. Jadi pada bagian ini menjadi -3 ya. Kemudian 1/x pangkat 3 kita kali masuk dengan ketemu dengan ini dia jadi 1. Berarti untuk dua suku ini dia hasilnya adalah dikurang 3 dikali turunan kedua Y terhadap T ya. Jadi untuk 1/x pangkat 3-nya itu sudah kita coret dengan S pangkat 3 ini ya. Selanjutnya yang terakhir di kesini, ini kita kali masuk ke sini berarti 1/x pangkat 3 juga kita coret dengan ini S pangkat 3. Jadi pada bagian itu tersisa 2 kali turunan pertama Y terhadap T. Oke, ini hubungan antara X pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X, dia sama dengan ini yang menyatakan turunan Y terhadap T ya. Jadi turunan ketiga Y terhadap T dikurang 3 kali turunan kedua Y terhadap T ditambah 2 kali turunan pertama Y terhadap T. Nah, di mana selanjutnya bentuk ini bisa kita tuliskan dalam notasi operator D seperti ini ya. Jadi selanjutnya kita tuliskan seperti ini. Jadi X pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X, dia sama dengan untuk turunan ketiga Y terhadap T, jika kita notasikan dalam operator D, maka D-nya pangkat 3 ya. Jadi pangkat daripada D itu menyatakan tingkat dari turunannya ya. Jadi D pangkat 3Y itu menyatakan turunan ketiga Y terhadap T. Ini yang kita maksud ya. Lalu di sini kurang 3 dikali dengan turunan kedua Y terhadap T, berarti D pangkat 2, lalu di sini Y menyatakan turunan kedua Y terhadap T, lalu yang terakhir ditambah 2 DY DT, berarti 2 kali turunan pertama Y terhadap T, berarti D nya pangkat 1 ya. Jadi kita tuliskan bentuk ini dalam notasi operator D sebagai operator diferensial. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat-sifat operator diferensial D itu ya. Sifat operasi aljabarnya pada bagian ini yang fungsi bisa kita tuliskan pada bagian luar ya. Jadi di sini D pangkat 3, di sini dikurang 3D pangkat 2, lalu di sini itu adalah 2D ya. Jadi semacam kita faktorkan ya, Y-nya kita keluarkan ya. Kemudian di sini S pangkat 3 kemudian dikali turunan ketiga Y terhadap X. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan sesuai dengan operasi aljabar pada operator D. Ini bisa kita faktorkan, D pangkat 1 bisa kita keluarkan. Berarti setelah kita keluarkan D pangkat 1, berarti bagian ini di sini menjadi D pangkat 2 dikurang di sini menjadi D pangkat 1, berarti 3D. Yang terakhir tersisa konstanta 2 lalu dikali dengan Y ya. Lalu di sini S pangkat 3 kemudian dikali turunan ketiga Y terhadap X. Kemudian untuk bagian bentuk kuadrat bisa kita faktorkan D kuadrat dikurang 3D ditambah 2. Jika kita faktorkan hasilnya adalah D kurang 1 kemudian D dikurang 2Y ya. Jadi ini jika kita faktorkan dia seperti ini. Nah, ini kita sudah memperoleh bentuk daripada X pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X, dia sama dengan ini D dikali D dikurang 1 dikali D dikurang 2 dengan Y di sini.
bentuknya sama ya. Jadi di sini tuh kita sudah memiliki pola ya. Jika dia X pangkat 2 di sini, maka di sini faktornya itu sampai di D dikurang 1. Jika dia pangkat 3, berarti faktor yang terakhir itu dia di D dikurang 2. Ini jadi 2 ini kita peroleh dari pangkat X kita kurang 1. Jadi sebagai ilustrasi misalnya untuk yang bentuk S pangkat 4 ya, berarti dia dikalikan dengan turunan ke-4 ya. Jadi selalu S pangkat 4 berarti dia dikalikan dengan turunan ke-4 daripada Y ya. Seperti itu untuk bentuk dari persamaan diferensial Cauchy Euler ya. Nah, sekarang dari pola yang seperti ini berarti untuk bentuk yang ini yang S pangkat 4 dikalikan dengan turunan ke-4 daripada Y, bisa kita tuliskannya dengan pola yang seperti ini, yaitu D dikurang 1, kemudian D dikurang 2. Jadi ingat, jika pangkat 3 sampai D dikurang 2. Artinya 2 ini kita peroleh dari pangkatnya X kita kurang 1. Di sini pangkatnya X adalah 4. 4 dikurang 1, 3. Berarti kita terakhir sampai di D dikurang 3. Lalu di sini kita tulis Y. Ya, jadi dengan melihat kedua pola ini, ya bisa kita tuliskan ini, bahwa X pangkat 4 dikali dengan turunan ke-4 dari Y terhadap X, dia sama dengan ini. Ya, jadi perhatikan hubungannya. Jika di sini 4, maka terakhir di sini dia dikurang 3. Nah, misalnya yang bentuk pangkat 5, misalkan X pangkat 5, berarti dia dikalikan dengan turunan ke-5 dari Y. Maka dia hasilnya sesuai dengan pola yang seperti ini. Kalau jika di sini pangkat 5, berarti perkalian faktor seperti ini sampai di D. Jadi 5 kurang 1, 4. Berarti sampai terakhir di D dikurang 4. Jadi kita urut mulai dari D, artinya D kurang 0 ya. Kemudian D dikurang 1. Kemudian D dikurang 2. Kemudian D dikurang 3. Jadi karena pangkat 5 berarti terakhir di D dikurang 4 ya. Lalu di sini ya. Jadi itu untuk bentuk yang S pangkat 5 yang dikalikan dengan turunan ke-5 Y terhadap X. Jadi untuk faktornya dia memiliki pola seperti ini. D dikurang 0, kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4. Di mana 4 ini hubungannya dengan ini merupakan ini kita kurang 1 menghasilkan bilangan yang terakhir ini. Ini kita kurang 1, berarti di sana 3 terakhir ya. Mana yang pangkat 2? Ini kita kurang 1, maka di sana terakhir 1. Ya, begitupun tadi untuk S pangkat 1. Pangkat 1 berarti dia terakhir di 0. Jadi D saja tadi, DY saja tadi untuk S pangkat 1 dikali dengan Y aksen, turunan pertama dari Y. Dia hanya berbentuk DY karena D pangkat 1 berarti 1 kurang 1 0, berarti hanya di D saja. Ya, jadi ini. Nah, dari bentuk-bentuk ini maka bisa kita ambil secara umum ya, untuk bentuk secara umumnya bahwa untuk X pangkat N dikalikan dengan turunan ke N dari Y terhadap X dengan mengikuti pola-pola yang seperti ini, maka untuk bagian ini bisa kita tulis secara umum ya. Jadi untuk S pangkat N dikali dengan turunan ke N Y terhadap X itu bisa kita tulis. Jadi di sini pangkatnya X adalah N ya. Jadi kita ikuti pola yang di atas. Berarti pertama D dikurang 0. Jadi selalu kita mulai dari D dikurang 0 atau D ya. Baru D dikurang 1. Kemudian D dikurang 2, lalu dan seterusnya sampai pada bagian yang terakhir D dikurang. Nah, perhatikan polanya. Jika di sini 5, di sana itu 5 kurang 1. Jika di sini 4, yang terakhir itu 4 dikurang 1. Berarti jika di sini N, berarti di sini yang terakhir adalah D dikurang N dikurang 1 ya, dengan mengikuti pola yang ini ya. Jadi di sini Y. Jadi ini untuk bentuk umumnya. Untuk S pangkat N dikalikan dengan turunan ke N dari Y terhadap S, dia bisa kita uraikan seperti ini. Di mana D di sini tuh, jadi kita beri keterangan di sini ya, di mana DY itu menyatakan turunan pertama Y terhadap T ya. Kemudian D kuadrat Y itu menyatakan turunan kedua Y terhadap T ya. Jadi ini dan seterusnya sampai pada bentuk yang terakhir, yaitu D pangkat N ya. D pangkat N Y itu dia menyatakan turunan ke N dari Y terhadap T. Jadi ini keterangannya untuk bagian ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk hubungan secara umum bahwa untuk S pangkat N
dikalikan dengan turunan Kn dari Y terhadap X, itu hubungannya dengan turunan Y terhadap T dia seperti ini. Nah, selanjutnya dengan hubungan yang seperti ini kita dapat melihat bahwa dalam parabol X, jika kita ubah dalam bentuk turunan Y terhadap T seperti ini, kita memperoleh hasil seperti ini. Nah, perhatikan dari bentuk ini, itu tidak memuat variabel T. Jadi ini jika kita kalikan nanti, atau kita bisa lihat ilustrasinya ya pada bagian sebelumnya di sini. Misalkan dalam persamaan diferensial yang diberikan, dia memuat turunan ketiga Y terhadap X, berarti dia dikalikan S pangkat 3. Nah, jika kita nyatakan bentuk itu dalam turunan Y terhadap T, maka dia bentuk seperti ini. Nah, perhatikan dari bentuk ini, koefisien daripada turunan-turunan Y itu semuanya konstan. Di sini 1, di sini -3, di sini 2. Nah, sebagai ilustrasi yang lain, yaitu pada bentuk turunan kedua. Nah, di sini ya, jika dalam persamaan diferensial dia memuat bentuk ini, turunan kedua Y terhadap S dikalikan dengan S kuadrat, maka nanti kita gantikan dengan ini. Nah, perhatikan koefisien daripada turunan kedua dia adalah 1, koefisien daripada turunan pertama Y terhadap T dia adalah -1. Berarti dengan pemisalan bahwa jadi kita buatkan kesimpulan pada bagian itu ya. Maka jika pemisalannya bahwa X pangkat T itu akan mereduksi atau mengubah persamaan diferensial Cauchy Euler ordn ya, dimana dalam hal ini kita ambil dia dalam bentuk homogen ya, Fs-nya sama dengan 0 ya. Itu jadi akan mereduksi persamaan diferensial Cauchy Euler ordn untuk Fs sama dengan 0 menjadi persamaan diferensial linier homogen ya, ordn koefisien konstan ya. Oke, jadi dari pemisalan bahwa X sama dengan Y pangkat T, maka persamaan diferensial Cauchy Euler ordn yang berbentuk homogen itu akan menjadi persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan. Itu kita bisa simpulkan seperti itu berdasarkan bentuk daripada suku-suku yang seperti ini. Ya, ingat bahwa dalam persamaan Cauchy Euler itu bahwa turunan-turunan daripada Y itu selalu dikali dengan X yang pangkatnya itu sama dengan tingkat turunannya. Jadi jika turunan keempat maka S pangkat 4. Jika turunan kelima maka dia X-nya pangkat 5. Ya, secara umum jika Y-nya itu turunan ke N, maka dia dikalikan dengan S pangkat N. Kemudian bentuk ini dikalikan dengan bilangan konstan ya pada dari bentuk umum persamaan diferensial Cauchy Euler ya. Jadi dengan memisalkan seperti ini, maka nanti itu persamaan diferensialnya menjadi persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan. Itu berdasarkan bentuk ini. Bahwa di sini itu menyatakan turunan-turunan Y terhadap T, di mana pada bagian ini itu tidak muncul variabel T. Artinya koefisien-koefisien daripada turunannya itu baik Y sendiri itu semuanya konstan. Jadi itu yang kita maksud sebagai persamaan linear homogen ordn koefisien konstan ya. Jadi teman-teman ingat untuk bentuk umum ini ya. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Cauchy Euler ordn untuk bentuk homogen, yaitu Fs-nya sama dengan 0 ya. Jadi selanjutnya bisa kita bahas contoh yang terkait dengan persamaan diferensial Cauchy Euler ini ya. Jadi kita bersihkan dulu ini. Kita bisa bahaskan contohnya sebagai contoh dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Cauchy Euler yang berbentuk homogen ya. Jadi sebagai contohnya kita tuliskan soalnya terlebih dahulu bahwa tentukan ya penyelesaian umum dari
persamaan diferensial berikut. Jadi persamaan diferensial Cauchy Euler yang kita maksud ya. Jadi tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut ya. Berikan keterangan untuk X yang positif. Jadi untuk S yang lebih besar daripada 0 atau dalam interval 0 sampai tak hingga ya. Jadi sebagai persamaan diferensial yang pertama yaitu bagian A, yaitu 4x kuadrat dikali dengan turunan kedua Y, kemudian dikurang dengan 4x dikali dengan turunan pertama Y, ditambah 3Y ini sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan bagian A merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2 ya. Kemudian untuk bagian B persamaan diferensialnya yaitu x kuadrat dikali turunan kedua Y, kemudian dikurang dengan 5x dikali dengan turunan pertama Y, kemudian ditambah dengan 10Y, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita tinjau untuk bentuk homogen seperti ini. Terus untuk yang ketiga yaitu dia orde 3, x pangkat 3 dikali turunan ketiga Y, kemudian dikurang dengan x kuadrat, berarti dia dikali dengan turunan kedua, kemudian dikurang 6x berarti dikali dengan turunan pertama, kemudian 18Y ya. Jadi ya 3 saja ya untuk persamaan diferensial Cauchy Euler yang akan kita tentukan penyelesaian umumnya ya. Jadi untuk bagian A dengan B itu persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2 ya. Untuk bagian C itu dia orde 3 ya. Jadi ketiganya ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler bentuk homogen ya, bentuk homogen. Jadi perhatikan bentuknya itu untuk jika dia memuat Y, maka dia hanya dikalikan dengan konstan. Jadi perhatikan di sini semua Y pangkat 1 itu dikalikan dengan konstan. Kemudian jika dia memuat turunan pertama, maka dia dikalikan dengan X pangkat 1. Dan untuk pengalian yang lain itu adalah bilangan konstan ya. Jika bentuk persamaan itu memuat turunan kedua, maka dia dikalikan dengan S pangkat 2 dan dikalikan dengan bilangan konstan ya. Jadi di sini dikali 4, di sini dia dikali 1. Jika dia memuat turunan ketiga, maka dia harus dikalikan dengan S pangkat 3. Jadi itu sebagai ciri-ciri daripada persamaan diferensial Cauchy Euler ya. Nah, di mana kita dalam soal ini diminta untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini. Jadi prosedurnya yang kita akan menggunakan hubungan yang kita sudah peroleh sebelumnya ya. Jadi persamaan diferensial Cauchy Euler ini untuk menentukan penyelesaian umumnya, maka bentuk ini persamaan diferensial ini kita reduksi menjadi persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan dengan pemisalan bahwa X sama dengan E pangkat T ya. Jadi coba kita jawab soal ini. Jadi jawaban ya. Nah, untuk bagian A dulu ya. Jadi bagian A dia persamaan diferensialnya ini. Jadi boleh kita tulis kembali pada bentuk itu, yaitu 4 dikali X kuadrat dikali turunan kedua Y, kemudian dikurang dengan 4x dikali dengan turunan pertama Y, kemudian ditambah dengan 3Y, ini sama dengan 0. Jadi untuk menentukan penyelesaian umumnya ini, pertama kita misalkan ya, kita misalkan bahwa X sama dengan E pangkat T. Nah, dari pemisalan ini berarti kita mendapatkan formula atau rumus dari T, bahwa T sama dengan dia sama dengan ln X ya. Jadi misalkan S sama dengan E pangkat T, maka T sama dengan ln X. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil yang kita peroleh sebelumnya ya, bahwa dari pemisalan ini bahwa jadi langsung kita substitusi ya. Jadi dari pemisalan ini maka bisa kita ganti S kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X itu bisa kita ganti dalam turunan Y terhadap T. Jadi 4 kita tulis kembali ya. Jadi teman-teman ingat untuk hubungannya bahwa S kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X dia sama dengan D dikali dengan D dikurang 1 Y. Jadi kalau jika kuadrat maka kita sampai pada D dikurang 1
ya yang kita sudah peroleh sebelumnya ya. Jadi untuk x kuadrat dikali dengan turunan kedua y terhadap x, dia sama dengan ini dalam notasi operator D yang menyatakan turunan y terhadap t dari pemisalan ini ya. Kemudian ini lagi kita ganti, jadi di sana konstanta 4-nya kita tulis kembali, yang x pangkat 1 dikali dengan turunan pertama y terhadap x itu dia sama dengan dy, artinya turunan y terhadap t yang kita sudah peroleh sebelumnya ya. Bagian yang ini yang y pangkat 1 tetap kita tulis, jadi ditambah dengan 3y sama dengan 0 ya. Jadi ingat hubungannya, jika x pangkat 2 pangkatnya 2 berarti bentuknya dia dalam turunan y terhadap t dia seperti ini. Jadi mulai dari d dikurang 0 kemudian dikali dengan d dikurang 1, jadi 1 ini kita peroleh dari 2 dikurang 1, berarti kita sampai terakhir sampai di d dikurang 1. Nah untuk s pangkat 1 berarti 1 kurang 1 0, berarti d saja, d dikurang 0 ya maksudnya. Jadi ini bentuknya ketika kita ganti turunan y terhadap x, kita ganti dia dengan turunan y terhadap t, maka bentuk ini dia sama dengan ini, x y pangkat y turunan pertama y dia sama dengan dy. Kemudian untuk bagian 3y kita tulis kembali. Nah selanjutnya ini merupakan persamaan diferensial linear homogen ya, homogen orde 2. Jadi ordenya sama nanti orde 2, koefisien konstan ya. Jadi bentuk ini bisa kita tulis y-nya ini ya, kita tulis kembali. Jadi di sana ada bagian ini dulu 4 kita tulis tanpa variabel y. Jadi 4d dikali dengan d dikurang 1. Kemudian bagian ini ada 4d ya, jadi di sini kurang 1. Bagian ini ada 3 ya. Jadi y-nya kita tulis pada bagian ini. Itu bisa kita tuliskan bentuk ini bisa kita tulis seperti ini ya, berdasarkan sifat daripada operator D. Nah selanjutnya bagian ini, jadi ini sudah merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan ya. Nah selanjutnya untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini, maka selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristiknya. Jadi teman-teman ingat, untuk menuliskan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan seperti ini yang dituliskan dalam notasi operator D, maka untuk persamaan karakteristiknya bentuk di ini semua d-nya kita ganti m. Jadi d, semua d itu kita ganti dengan m. Berarti yang lain sama ya. Jadi d-nya saja kita ganti dengan m. Berarti pada bagian ini dia menjadi 4m. Di sana ada d kurang 1, berarti m dikurang 1. Di sini 4d, berarti dikurang dengan 4m. Kemudian ada konstanta 3, berarti ditambah 3. Ya, jadi dalam kurung siku ini d-nya saja yang kita ganti dengan m. Maka itu kita memperoleh bentuk daripada persamaan karakteristiknya. Jadi ini kita sudah peroleh persamaan karakteristiknya ya. Nah selanjutnya dari sini kita tentukan akar-akarnya sebagaimana prosedur yang sudah kita bahas dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan ya. Jadi ini kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi 4m-nya dulu bisa kita kali masuk ke sini, maka dia hasilnya adalah 4m kuadrat ya, lalu dikurang dengan 4m ya, jadi dikurang dengan 4m. Kemudian ini juga kita tulis kembali, berarti dikurang dengan 4m ditambah 3, ini dia sama dengan 0. Ini bisa kita operasikan, berarti kita tulis 4m kuadrat, ini bisa menjadi 8m ya, jadi 8m. Kemudian ditambah dengan 3. Oke, ini dia sama dengan 0. Nah sekarang bentuk kuadrat ini bisa kita faktorkan ya. Jadi selain dari memfaktorkan, bisa menggunakan rumus ABC. Jadi 4m kuadrat dikurang 8m ditambah 3. Faktor yang bersesuaian adalah di sini 2m, di sini 2m. Yang sebagai faktor dari 4m kuadrat. Di sini 3, di sini minus 8. Agar ketemu nanti berarti 3 faktornya itu adalah 1 dengan 3 ya. Nah agar nanti dikalikan hasilnya 3, dijumlahkan nanti minus 8, berarti di sini minus 1, di sini minus, di sini juga minus ya. Jadi jika kita uji minus 1 dikali minus 3 hasilnya 3. Untuk minus 8-nya kita peroleh dari sini. Minus 2m dikalikan dengan minus 3m, minus 2m dikalikan dengan minus 3 hasilnya minus 6, minus 6m. Kemudian min 1 dikali 2m hasilnya adalah min 2m. Jadi minus 6
M dikurang 2M hasilnya adalah minus 8M. Jadi ini sudah betul ya, pemfaktorannya dia sama dengan ini. Nah, di sini kita memiliki dua faktor yang seperti ini, bahwa 2M dikurang 1 dikali 2M dikurang 3 sama dengan 0. Berarti dari situ kita memperoleh dua akar-akar ya. Jadi sebagai akar-akar yang pertama misalkan M1 kita ambil dari sini. Jadi untuk nilainya M1 ini kita samakan dengan 0. Kita buat sama dengan 0 ini. 2M dikurang 1 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 1/2. Berarti sebagai M1 dia sama dengan 1/2. Nah, sekarang untuk faktor yang kedua, misalkan akar-akarnya adalah M2. Jadi M2 sama dengan 2M dikurang 3 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 3/2. Berarti M2 adalah 3/2. Jadi ini akar-akar dari persamaan karakteristiknya, yang merupakan akar-akar real dan berbeda. Nah, sesuai dengan aturan dalam menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen ordain koefisien konstan yang memiliki akar-akar real berbeda seperti ini, maka untuk Y1 ya yang bersesuaian dengan M1 di sini dia nilainya 1/2, maka untuk Y1 dia adalah E berpangkat 1/2 dikalikan dengan variabel bebasnya. Ingat, ini merupakan persamaan diferensial linear homogen ya koefisien konstan dalam variabel bebas T ya. Jadi dalam variabel bebas T, maka untuk Y1 dia E berpangkat 1/2. Di sini dia menggunakan variabel T. Jadi hati-hati ya, di sini kita tidak menggunakan variabel X karena yang kita selesaikan ini adalah persamaan diferensial homogen konstan dalam variabel bebas T. Berarti untuk penyelesaiannya dia menggunakan variabel bebas T. Jadi Y1 sama dengan E berpangkat M1T. Jadi M1-nya nilainya adalah 1/2, berarti E berpangkat 1/2T. Nah, selanjutnya penyelesaian ini, jika kita nyatakan dia dalam variabel X, ya, jadi kita akan menggunakan hubungan di sini bahwa E pangkat T sama dengan X, ya. Jadi ini kita kembalikan dalam variabel X, di mana E pangkat 1/2T bisa kita tulis menjadi E pangkat T ini berpangkat dengan 1/2 ya, sesuai dengan sifat eksponen, bahwa E pangkat 1/2 kali T, jadi pangkatnya dikalikan ini ya, 1/2 kali T itu sama saja jika kita tulis seperti ini. E pangkat T kemudian pangkat 1/2 kita tulis pada bagian luar. Nah, dari pemisalan awal bahwa E pangkat T itu dia sama dengan X ya. Jadi E pangkat T dia sama dengan X, berarti E pangkat T ini kita ganti dengan X, berarti kita ganti dengan X, dia pangkatnya 1/2 ya. Jadi Y1 dalam variabel T ini dia bentuknya, dalam variabel X dia adalah X pangkat 1/2 ya. Jadi kita sudah peroleh untuk Y1 dalam variabel X. Kemudian untuk Y2 kita ambil penyelesaian yang bersesuaian dengan M2. Di sini dia nilainya adalah 3/2. Berarti bentuk penyelesaiannya adalah E berpangkat M2 berarti 3/2 T. Jadi kita kalikan dengan T sebagai variabel bebas dalam persamaan diferensial ini. Nah, selanjutnya ini kita kembalikan dalam variabel T. Jadi sama bentuk ini kita urai menjadi E pangkat T dikalikan pangkatnya itu adalah 3/2 ya. Jadi bentuk ini bisa kita uraikan seperti ini sesuai dengan sifat perpangkatan atau sifat eksponen ya. Nah, selanjutnya untuk E pangkat T itu dia sama dengan X, berarti bentuk ini dalam parabola X dia sama dengan X pangkat 3/2. Nah, di sini kita sudah memperoleh bahwa Y1 sama dengan X pangkat 1/2 dan Y2 sama dengan S pangkat 3/2. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan pada soal ini kita diminta untuk menentukan atau menuliskan penyelesaian umum. Nah, berarti untuk bagian A ini, karena ini merupakan persamaan diferensial order 2, berarti kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear. Ya, jadi kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear sehingga kita bisa menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini. Nah, sekarang lihat untuk hasil yang terakhir ini. Di sini kita sudah memiliki dua penyelesaian, yaitu Y1 sama dengan S pangkat 1/2 dan Y2 sama dengan S pangkat 3/2. Nah, sekarang mengenai bebas linearnya dalam variabel T ini. Nah, dalam persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan seperti ini, bahwa penyelesaian yang berbentuk seperti ini itu sudah kita buktikan pada materi untuk persamaan diferensial koefisien konstan ya. Untuk penyelesaian yang berbentuk seperti ini itu kita sudah buktikan bahwa ini merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Ya, jadi pada materinya itu sudah kita buktikan pada bagian itu bahwa bentuk penyelesaian yang seperti ini itu merupakan penyelesaian yang bebas linear. Nah, jadi
Karena ini merupakan dua penyelesaian yang bebas linear, maka itu akan berakibat bahwa kedua penyelesaian ini karena itu sama ya. Ini dalam parabol T, jika ini dalam parabol X, ini dalam parabol T, ini dalam parabol X. Karena ini bebas linear, maka kedua penyelesaian ini juga bebas linear. Ya, jadi hubungannya ke sana sehingga untuk menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini itu bisa kita gunakan kedua penyelesaian ini karena ini sudah dijamin bebas linear yang kita peroleh dari kedua penyelesaian ini yang merupakan penyelesaian bebas linear sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan ya. Jadi ini sudah dijamin dia bebas linear sehingga mengenai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini ya, kita ingat kembali mengenai teorema yang ketujuh bahwa untuk menuliskan penyelesaian umumnya maka kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear ya, dalam hal ini kita sudah peroleh bahwa dia sama dengan ini. Jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas ya, jadi penyelesaian umum. Jadi langsung saja ya, untuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini adalah YX adalah kombinasi linear dari kedua penyelesaian bebas linear ini. Jadi penyelesaian umumnya itu selalu berbentuk kombinasi linear dari kedua penyelesaian ini yang merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Jadi kita tuliskan dulu dalam bentuk kombinasi linear, yaitu YX sama dengan C1 dikali Y1X ditambah dengan C2 Y2X ya. Jadi penyelesaian umum ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval yang diberikan yaitu 0 sampai hingga karena X-nya lebih besar daripada 0 ya. Jadi penulisan ini tuh kita bisa tuliskan seperti ini berdasarkan hasil dari teorema yang ketujuh yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi di sini kita tuliskan kembali YX sama dengan C1. Nah, Y1X itu dalam parabola X dia sama dengan ini. Berarti di sini C1 dikali X pangkat 1/2. Kemudian ditambah C2 dikali dengan Y2X. Dia bentuknya adalah X pangkat 3/2. Jadi X pangkat 3/2 ya. Jadi ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval 0 sampai hingga. Nah, selalu kita beri keterangan sebagai penyelesaian umum di mana C1 dan C2 dalam hal ini adalah konstanta real ya. Jadi C1 dan C2 itu sebagai konstanta real sembarang ya. Jadi ini yang kita tuliskan. Jadi dari bentuk ini bahwa YX sama dengan C1 X pangkat 1/2 ditambah C2 dikali X pangkat 3/2, maka setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Cauchy-Euler orde 2 ini, setiap penyelesaian dari persamaan diferensial ini itu dapat dinyatakan dia dalam bentuk kombinasi linear seperti ini. Itu berdasarkan teorema yang ketujuh. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi seperti itu ya untuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial pada bagian A ini ya. Nah, selanjutnya bisa kita lanjut untuk bagian B, persamaan diferensial yang kedua. Kita lihat kembali persamaan diferensialnya yaitu, jadi kita ambil saja ini, kita copy ya. Jadi ini untuk persamaan diferensial yang kedua ya. Oke, kita geser dulu ya. Ini untuk bagian yang kedua sebagai persamaan diferensial Cauchy-Euler orde 2. Jadi dia orde 2 ya. Oke. Oke, jadi ini untuk bagian B-nya ya. Merupakan persamaan diferensial Cauchy-Euler orde 2. Oke, jadi kita tentukan lagi penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini. Jadi caranya sama pada bagian A sebelumnya ya. Jadi pertama-tama untuk menentukan penyelesaiannya, pertama kita misalkan bahwa X itu dia sama dengan E pangkat T. Nah, dari pemisalan ini maka kita bisa mendapatkan bahwa T dia sama dengan ln X ya, sesuai dengan hubungan antara fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma natural. Nah, dari pemisalan ini maka kita memperoleh bahwa, jadi kita langsung ganti bentuk di atas ya, untuk X kuadrat dikalikan dengan turunan kedua Y
dari pemisalan ini, maka bentuk ini itu dia menjadi X kuadrat, berarti dia sampai di D kurang 1 ya. Nah ini dengan Y, jadi bentuk ini bisa kita ganti dengan ini, di mana ini menyatakan turunan-turunan Y terhadap T. Kemudian bagian yang kedua lagi, di sana dikurang 5, jadi 5-nya kita tulis, yang kita ganti ini, yang S pangkat 1 dikali turunan pertama Y, itu dia sama dengan turunan pertama Y terhadap T ya. Kemudian yang 10Y kita tulis kembali, jadi ditambah dengan 10Y. Nah ini dia sama dengan 0. Jadi ini perubahannya dari variabel bebas X menjadi, atau dari turunan Y terhadap X menjadi turunan Y terhadap T. Dia bentuknya seperti ini ya. Jadi X kuadrat, maka bentuknya dia sampai di D kurang 1 ya, sesuai dengan bentuk umum yang kita sudah peroleh sebelumnya. Nah ini kita tuliskan, Y-nya kita keluarkan ya, jadi D dikurang 1, di sini ada 5D, kemudian yang konstannya adalah 10 ya. Y-nya kita tulis seperti ini, dia sama dengan 0 ya. Kemudian ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 ya. Jadi karena ini orde 2, maka ini juga orde 2, koefisien konstan ya. Di sini perhatikan bentuk ini, bahwa turunan-turunan Y itu ataupun Y sendiri itu semuanya dia dikalikan dengan bilangan konstan, sehingga ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan. Nah, selanjutnya untuk menentukan penyelesaiannya umumnya, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Jadi aturannya sama pada bagian ini ya. D-nya kita ganti dengan M. Jadi ini dia menghasilkan M dikali M dikurang 1. Kemudian di sana ada dikurang 5D, berarti di sini dikurang dengan 5M ya. Jadi 5M. Kemudian konstantanya 10, berarti tambah 10. Nah ini kita samakan dengan 0. Nah ini persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Nah selanjutnya ini juga bentuk kuadrat ya. Kita operasikan ini dulu, kita kali masuk, berarti hasilnya dia adalah M kuadrat dikurang M, kemudian dikurang 5M ditambah 10, ini sama dengan 0. Ini bisa kita operasikan, berarti hasilnya adalah M kuadrat min M dikurang 5M, hasilnya adalah min 6M, kemudian ditambah 10, dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan bentuk ini. Berarti faktor dari 10 adalah 2 dengan 5. 2 dengan 5 tidak akan ketemu dengan minus 6. Faktor yang lainnya adalah 1 dengan 10. 1 dengan 10 juga tidak akan ketemu dengan 6. Berarti untuk menentukan akar-akarnya, kita gunakan rumus ABC. Dalam hal ini, bahwa nilai A itu sebagai koefisien daripada M kuadrat ya adalah 1, kemudian sebagai nilai B, koefisien daripada M pangkat 1 dia adalah minus 6, kemudian C sama dengan konstantanya adalah 10. Jadi kita gunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Berarti rumusnya adalah M sama dengan min B. Nah di sini B-nya minus 6 dikalikan dengan negatif, berarti dia sama dengan 6. Kemudian plus minus akar B kuadrat, jadi minus 6 dikuadratkan, hasilnya adalah 36. Jadi dikurang dengan 4A, berarti hanya 1, dikali C, berarti dikali 10 ya. Jadi ini dalam bentuk akar ya. Jadi ini hanya rumus untuk rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Lalu per dengan 2A, di mana hanya 1, berarti dia per 2 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu hasil dalam akar. Jadi 6 plus minus 36 dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 10 berarti 40. 36 dikurang 40 berarti dia hasilnya adalah min 4 ya. Ini dalam akar. Kemudian ini per 2. Oke. Jadi sama dengan yang bentuk akar, kita tentukan dulu hasilnya. Akar min 4. Berarti ini nanti akan menghasilkan bilangan kompleks ya. Jadi akar 4 dulu. Akar 4 itu adalah 2. Kemudian akar min 1, jadi ini negatif ya. Berarti akar min 1 itu kita simbolkan sebagai I ya. Jadi ini nanti menghasilkan akar-akar bilangan kompleks ya. Jadi per 2. Nah ini bisa kita sederhanakan. 6 per 2 hasilnya adalah 3, kemudian di sana plus minus 2I per 2, dia hasilnya adalah I. Jadi kita memperoleh akar-akarnya adalah bilangan kompleks, yaitu 3 plus minus I. Berarti untuk akar-akarnya ada 2 ya. Jadi untuk akar-akar yang pertama kita ambil yang berbentuk penjumlahan M1, 3 ditambah I, berarti untuk M2 adalah
bentuk pengurangan dari ini ya ataupun juga daripada ini, yaitu 3 dikurang I. Di sini ada 2 ya, plus minus. Berarti untuk penjumlahannya kita ambil M1, pengurangannya kita ambil untuk M2. Nah, dari sini teman-teman ingat bagaimana menuliskan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan seperti ini jika akar-akar dari persamaan karakteristiknya dia merupakan bentuk kompleks seperti ini. Nah, di mana dalam hal ini kita ketahui bahwa nilai alfa yaitu bagian realnya ya. Kita lihat yang berbentuk penjumlahan ini. Alfa itu kita ambil sebagai bagian real yaitu 3. Kemudian beta itu kita ambil sebagai bagian imajiner dalam artian bilangan yang dikalikan dengan I. Di sini karena ditambah I, berarti di sini betanya dia sama dengan 1. Ya, jadi untuk bentuk umum untuk akar-akar yang berbentuk bilang kompleks dia adalah alfa plus minus beta I. Ya, jadi dalam hal ini alfa disebut sebagai bagian real dan beta disebut sebagai bagian imajiner, yaitu bilangan yang dikalikan dengan I. Ya, jadi dari bentuk ini maka alfanya sama dengan 3, kemudian betanya lihat yang bertanda positif ini ya, yang berbentuk penjumlahan ini. Di sini tuh I-nya dikali 1, berarti betanya sama dengan 1. Nah, sebagai penyelesaian yang bersesuaian antara M1 dengan M2, jadi teman-teman ingat untuk bentuk penyelesaian yang dari akar-akar persamaan karakteristik yang berbentuk bilangan kompleks seperti ini, bahwa dia bentuknya ada 2 ya, ada Euler berpangkat dikalikan dengan cos, kemudian bentuk yang kedua E berpangkat dikalikan dengan sin. Jadi misalkan ya satu yang berbentuk E dikalikan dengan cos, berarti E. Nah, pangkatnya itu adalah alfa ya. Jadi ingat di sini dia parabol bebasnya T, berarti pangkatnya E berpangkat alfa T. Nah, alfanya adalah 3. Berarti di sini E berpangkat 3T. Kemudian dikalikan misalkan yang berbentuk Y1 itu yang kita ambil berbentuk Euler dikali cos. Berarti di sini dikali dengan cos beta T. Nah, di sini betanya adalah 1. Berarti 1 dikali T berarti hasilnya adalah T. Jadi ingat kita menggunakan parabol T karena ini persamaan diferensial ini dalam parabol T. Ya, artinya di sini yaitu menyatakan turunan apa? Turunan-turunan Y di sini tuh terhadap T. Jadi kita menggunakan parabol bebas T. Maka ini ya. Nah, jadi untuk Y1 ya jika kita ambil bentuk ini yang Euler dikalikan dengan cos, berarti untuk Y2 itu kita ambil bentuk Euler, jadi pangkatnya sama ya, E pangkat alfa T, dia yang berbentuk sin ya, jadi sin beta T berarti sin T. Jadi antara bentuk ini tuh bisa kita tukar, bagian ini yang kita ambil sebagai Y1, berarti yang ini yang kita ambil sebagai Y2 ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi intinya antara Y1 dengan Y2 itu keduanya itu dia berbentuk seperti ini. Ada yang bentuk Euler dikali cos, ada yang berbentuk Euler dikalikan dengan sin. Ya. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita tuliskan dalam dalam variabel X ya. Jadi untuk Y1 jika kita tuliskan dalam parabol X, bentuk ini E pangkat 3T itu bisa kita urai menjadi E pangkat T, kemudian dia pangkat 3 ya. Kemudian untuk cos T tetap. Jadi kita kembalikan parabolnya dalam parabol X ya, dengan hubungan bahwa T sama dengan ln X, X sama dengan E pangkat T. Nah, dari kedua hubungan ini untuk E pangkat T ini kita bisa ganti dia dengan X sesuai dengan ini ya. Berarti untuk E pangkat T pangkat 3 itu sama saja dengan X pangkat 3. Kemudian cos. Nah, untuk T sendiri itu dia sama dengan ln X. Berarti cos T dia sama dengan cos ln X ya. Jadi untuk Y1 dalam variabel T ini, dalam variabel X dia ini dengan menggunakan kedua hubungan ini ya. Nah, selanjutnya untuk Y2 ini juga bisa kita urai, E pangkat 3T itu bisa kita tuliskan menjadi E pangkat T. Jadi kita munculkan bentuk E pangkat T dari bentuk ini. Berarti E pangkat T dia berpangkat 3 untuk sin T tetap ya. Jadi kita substitut kita ganti bersamaan ya. E pangkat T pangkat 3 itu sama saja dia dengan S pangkat 3 ya. Jadi E pangkat T dia sama dengan X. Berarti jika dia pangkat 3 berarti S pangkat 3. Kemudian di sini dia sin T. Nah, di mana T-nya itu dia sama dengan ln X. Berarti sin ln X.
Ya, jadi ini Y1 dengan Y2 dalam parabol X. Dari mana kedua ini merupakan dua penyelesaian yang bebas linear ya, berdasarkan apa namanya? Bahwa Y1 sama dengan ini dalam parabol T, Y2 sama dengan dalam parabol T, itu sudah dijamin dia bebas linear. Karena dalam materinya persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan seperti ini, untuk akar-akar yang berbentuk bilangan kompleks, untuk penyelesaian yang berbentuk seperti ini, itu sudah kita buktikan bahwa kedua penyelesaian ini bebas linear secara umum ya. Sehingga untuk penyelesaian dalam parabol S-nya juga bebas linear. Jadi ini yang kita jadikan sebagai penyelesaian dasar untuk menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini ya. Jadi langsung saja kita tuliskan penyelesaian umumnya, yaitu jadi kita tuliskan sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Cauchy-Euler untuk bagian B ya. Jadi penyelesaian umum jadi sebagai penyelesaian umumnya itu Ix sama dengan, jadi selalu dia bentuknya kombinasi linear dari kedua penyelesaian ini, yaitu C1 Y1X ditambah dengan C2 Y2X ya. Ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval yang diberikan, yaitu 0 sampai hingga. Kemudian kita substitusi untuk Y1 dan Y2, berarti C1 Y1 nya dia adalah X pangkat 3 dikali dengan cos ln X. Jadi perhatikan dari bentuk ini bahwa ln X itu dia berupa sudut untuk nilai daripada cos ya. Kemudian ditambah dengan C2. Kemudian untuk Y2-nya dia adalah X pangkat 3 dikalikan dengan sin sudutnya, yaitu ln X ya. Jadi ini di mana penyelesaian ini, jadi kita beri keterangan di mana penyelesaian ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval 0 sampai hingga ya. Nah, sekarang kita berikan keterangan dan ya, jadi kita tambahkan dan C1 C2 itu merupakan konstanta ya, merupakan konstanta real sembarang. Oke. Jadi ini untuk jawaban bagian A ya, sebagai bagian B sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut ya. Jadi sebelum kita lanjut pada bagian C, jadi kita jelaskan kembali bahwa karena Y1 dengan Y2 itu merupakan dua penyelesaian yang bebas linear, maka setiap penyelesaian dari persamaan diferensial untuk bagian B ini yang merupakan persamaan diferensial Cauchy-Euler orde 2 ya, itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Jadi ini berbentuk kombinasi linear dari Y1 dengan Y2 tersebut. Ya, itu sudah dijamin berdasarkan teorema yang ketujuh. Sehingga untuk penyelesaian umumnya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk kombinasi linear dari kedua penyelesaian ini yang merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Ya, jadi jaminannya itu kita berdasarkan pada teorema 7 yang kita sudah bahas pada bagian sebelumnya. Oke. Jadi ini ya untuk bagian B, di mana akar-akarnya itu akar-akar persamaan karakteristiknya dia berbentuk bilangan kompleks ya. Nah, selanjutnya kita jawab untuk bagian C ya, sebagai persamaan diferensial yang terakhir, yaitu dia orde 3 ya. Jadi kita copy dulu ya untuk bagian C ini. Kita copy dulu untuk bagian C. Kemudian kita pilih semuanya ya. Oke, kita geser dulu ini. Jadi kita simpan bagian C pada bagian ini ya. Jadi selanjutnya kita akan jawab ini ya. Ini kita simpan dulu ya. Oke, jadi untuk bagian C dia sama dengan X pangkat 3 dikali turunan ketiga Y terhadap X dikurang X kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X dikurang 6X dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah 8X Y 18Y sama dengan 0. Oke, ini persamaan diferensial yang ketiga. Jadi sama sebagai langkah pertama, yaitu kita misalkan ya, kita misalkan bahwa X sama dengan
E pangkat T. Nah, dari pemisalan ini, maka kita mendapatkan bahwa T itu dia sama dengan ln X ya. Jadi selalu kita tuliskan ini karena nanti dalam penyelesaian yang kita peroleh, jika kita membutuhkan T, maka kita gantikan dengan ln X ya. Nah, dari pemisalan ini, maka untuk bentuk ini X pangkat 3 dikalikan dengan turunan ketiga Y, itu kita peroleh jadi di sini ya. Jadi untuk X pangkat 3 dikalikan dengan turunan ketiga Y terhadap X, dia sama dengan D. Jadi X pangkat 3 ya, berarti sampai D dikurang 2. Jadi D dikurang D dikali D dikurang 1, kemudian D dikurang 2 ya. Jadi di sini Y. Jadi untuk X pangkat 3 dikali turunan ketiga Y terhadap X dalam turunan Y terhadap T, dia sama dengan ini. Hubungannya dia sama dengan ini ya, sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi pangkat 3 berarti di sini sampai turunan D dikurang 2. Kemudian yang S pangkat 2 dikali turunan kedua Y terhadap X, dia dalam turunan Y terhadap T, dia hasilnya adalah D dikali dengan D dikurang 1 ya. Ini di sini Y ya. Jadi untuk bagian ini dia sama dengan ini. Kemudian di sana ada dikurang 6, berarti dikurang 6. Untuk turunan pertama, X dikali turunan pertama Y terhadap X, dia sama dengan turunan pertama Y terhadap T. Kemudian untuk bagian yang konstan, 18Y itu tetap kita tulis. Jadi 18Y ini dia sama dengan 0. Oke, ini kita sudah nyatakan persamaan diferensialnya dalam variabel dalam variabel T ya, di mana diferensial itu menyatakan turunan Y terhadap T ya. Jadi ini sudah menyatakan persamaan diferensial ke koefisien konstan ya. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Y ini kita bisa tulis dalam bentuk, jadi di sini bagian ini kita tulis tanpa Y, jadi D dikali dengan D dikurang 1, kemudian D dikurang 2, kemudian di sini juga dikurang D, kemudian D dikurang 1, di sini juga berarti dikurang 6D, di sana tambah 18 ya. Jadi D-nya kita tuliskan pada bagian luar, dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini sudah kita tuliskan ya dalam bentuk seperti ini, di mana selanjutnya bisa kita tentukan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Jadi ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 3 ya. Jadi orde 3 koefisien konstan ya. Jadi koefisien konstan ini berarti untuk persamaan karakteristiknya yaitu pada bagian ini semua D kita ganti dengan M. Ini dulu yang pertama ya. Berarti di sana dia adalah, jadi ini kita ganti D-nya dengan M, berarti M, kemudian dikali dengan M dikurang 1, kemudian dikali dengan M kurang 2, lalu dikurang ini lagi, D-nya kita ganti dengan M, berarti M dikali dengan M kurang 1. Di sini ada 6D, berarti dikurang 6M ya, jadi kurang 6M. Kemudian di sana konstantanya 18, berarti tambah 18, ini sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya ini kita akan tentukan lagi akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi perhatikan bentuknya. Perhatikan dua suku yang pertama ini, dia memuat bentuk M dikali M kurang 1. Di sini ada ya M dikali M kurang 1. Di sini juga ada M dikali M kurang 1. Jadi bentuk ini dulu yang kita faktorkan. Jadi kita keluarkan M dikali M dikurang 1. Berarti setelah kita keluarkan ini pada bagian ini, maka dia tersisa M dikurang 2 ya. Jadi M dikurang 2. Lalu di sini kurang. Nah, pada bagian ini ketika kita keluarkan M dikali M kurang 1, berarti pada bagian ini dia tersisa 1 ya. Jadi di sini dikurang 1. Nah, untuk dua suku terakhir tetap kita tulis dikurang 6M ditambah 18, itu dia sama dengan 0 ya. Selanjutnya ini kita operasikan dulu. Jadi kita tulis M dikali M dikurang 1. Bagian ini tuh hasilnya dia adalah M kurang, jadi minus 2 dikurang 1 berarti minus 3. M dikurang 3 ya. Kemudian sekarang perhatikan. Di sini dari bentuk ini kita memiliki bentuk M dikurang 3. Di mana untuk faktor M dikurang 3 bisa kita peroleh dari sini juga. Dengan ini kita faktorkan, minus 6-nya kita keluarkan. Jadi jika bentuk ini minus 6 kita keluarkan, maka dia menjadi
M dikurang 3. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi coba kita uji, minus 6 kita kali masuk, minus 6 dikali M dia hasilnya adalah ini, minus 6 dikali minus 3 hasilnya adalah 18. Berarti bentuk ini bisa kita urai seperti ini, tujuannya agar memunculkan bentuk M dikurang 3. Nah, jadi di sini dua suku ya. Di sini kita memiliki faktor yang sama, yaitu M kurang 3. Berarti bentuk itu bisa kita faktorkan lagi. Ya, jadi M kurang 3 bisa kita keluarkan dari kedua suku itu. M kurang 3 berarti dari bentuk ini jika M kurang 3 kita keluarkan, maka dia tersisa M dikali M kurang 1. Jadi M dikali M dikurang 1. Lalu di sini kurang. Nah, bentuk ini jika M kurang 3 kita keluarkan, berarti pada bagian ini dia tersisa 6. Jadi dikurang 6 ya. Jadi di sini. Nah, ini sama dengan 0. Nah, sekarang untuk kurung siku kita jadikan dia bentuk kuadrat ya. Jadi M kurang 3 tetap kita tulis. Jadi M kurang 3. Nah, untuk dalam kurung siku M ini kita kali masuk ke sini. Berarti hasilnya dia adalah M kuadrat dikurang M, lalu di sana ada dikurang 6 ya. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, untuk bentuk kuadrat yang terakhir bisa kita faktorkan ya. Minus 6 agar dijumlahkan nanti hasilnya minus 1. Berarti yang sesuai itu adalah 2 dengan 3 ya. Jadi M jadi di sini ya. Jadi di sini sama dengan 0M ya. Jadi kita cari 2 faktor dari 6 minus 6 ini, sehingga nanti jika dijumlahkan hasilnya minus 1. Yang bersesen adalah 2 dengan 3 ya, karena itu akan menghasilkan 1. Minus 6 minus 1 berarti yang bersesen adalah dikurang 3 dengan ditambah 2. Jadi minus 3 dikali 2 minus 6, minus 3 ditambah 2 hasilnya minus 1. Oke, sudah betul ya faktornya. Nah, di sini kita memiliki dua faktor yang sama. M dikurang 3, di sini juga ada M kurang 3. Berarti kedua faktor itu bisa kita satukan. Jadi dia menjadi M kurang 3 pangkat 2. Kemudian M tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita memperoleh seperti ini ya. Terdapat apa? Perkalian dua faktor, di mana salah satu faktornya itu dia pangkat 2. Berarti dari situ kita bisa menuliskan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi untuk faktor yang pertama ini karena dia berpangkat 2, berarti di dalam faktor ini memuat dua akar yang sama ya, karena dia pangkat 2. Berarti di sini kita memiliki dua akar yang sama. Jadi misalkan kedua akar itu adalah M1, karena sama berarti M1 sama dengan M2. Jadi di sini memiliki dua akar yang sama karena dia pangkat 2. Berarti terdapat dua akar yang sama. Misalkan kedua akar itu adalah M1 dengan M2. Nah, nilainya sama dengan ini kita samakan dengan 0. M dikurang 3 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 3. Berarti kedua akar ini dia sama dengan 3. Ya, jadi di sini kita memiliki dua akar real dan sama. Nah, ini misalkan kita langsung tuliskan penyelesaian yang bersesuaian. Jadi teman-teman ingat untuk menuliskan bentuk penyelesaian dari dua akar yang bernilai real dan sama, yaitu misalkan untuk yang bersesuaian dengan M1 adalah Y1, dia sama dengan E berpangkat M1T. Jadi ingat dalam parabel T ya. Jadi Y1 dia sama dengan E pangkat M1T. Nah, M1 dia sama dengan 3. Berarti E berpangkat 3T. Jadi kita tuliskan dulu dalam parabel T. Kemudian untuk M2 yang bersesuaian, penyelesaian yang bersesuaian misalnya adalah Y2. Nah, karena M2 sama nilainya dengan M1 yaitu sama dengan 3, maka untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan M2 yaitu Y2 ini, maka dia adalah penyelesaian sebelumnya dikalikan dengan T. Jadi karena kita menggunakan parabel bebas T ya, jadi untuk Y2 itu untuk akar-akar real yang sama seperti ini ya, maka untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan M2 yaitu Y2, penyelesaian sebelumnya kita kalikan dengan T. Berarti di sini T dikali dengan 3T ya. Jadi ini materinya kita sudah peroleh dari materi mengenai penyelesaian umum, persamaan diferensial linear homogen, ordinary koefisien konstan untuk akar-akar real dan sama ya. Jadi aturan penulisan penyelesaiannya dia seperti ini. Jika dia sama seperti ini, maka untuk penyelesaian yang berikutnya itu diperoleh dari penyelesaian sebelumnya kita kalikan dengan T jika persamaan diferensialnya menggunakan variabel bebas T. Ya, nah selanjutnya kedua bentuk ini jika kita tuliskan dia dalam variabel X, maka ini bisa kita tulis dia sama dengan E pangkat 3T. Itu dalam variabel X ini sama saja E pangkat T pangkat 3 ya. Berarti hasilnya dia adalah X pangkat
3 ya. Jadi ini bisa kita urai menjadi E pangkat T, kemudian secara keseluruhan dia pangkat 3. Nah, E pangkat T dia sama dengan X, kemudian pangkat 3. Nah, untuk bagian yang kedua ini T itu dia sama dengan ln X. E pangkat 3T dia sama dengan S pangkat 3. Berarti ini dulu yang bisa kita tulis, E pangkat 3T dalam parabol X dia adalah X pangkat 3. Kemudian T itu dia sama dengan ln X. Berarti di sini ln X ya. Jadi Y1 dalam parabol T ini dalam parabol X dia adalah S pangkat 3. Y2 dalam parabol T ini dalam parabol X dia ini S pangkat 3 dikalikan dengan ln X. Ya, jadi ini penyelesaian dari kedua akar yang sama ini yang merupakan bilangan real. Nah, untuk faktor yang ketiga adalah M tambah 2. Berarti yang bersesuaian akar-akarnya adalah M3. Nilainya dia adalah M tambah 2 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan min 2. Nah, ini merupakan akar real tunggal ya. Berarti langsung kita tuliskan bentuknya. Maka penyelesaian bersesuaian adalah Y3 ya. Jadi M3 berarti Y3. Dia sama dengan E berpangkat M3T. Nah, M3 nilainya minus 2. Berarti minus 2T. Nah, ini Y3 dalam parabol T, yaitu E pangkat minus 2T. Dalam parabol X, E pangkat minus 2T dia sama dengan E pangkat T pangkat minus 2. Nah, E pangkat T dia sama dengan X, kemudian dia berpangkat minus 2. Jadi polanya sama, jika di sini 3T maka dia S pangkat 3. Jika di sini minus 2T maka dia S pangkat minus 2 ya. Jadi prosedurnya sama pada bagian A dengan bagian B tadi ketika kita mengubah dari parabol T menjadi parabol X. Jadi Y3 dia sama dengan S X pangkat minus 2 itu dalam parabol X. Nah, kayak apa, kita sudah memiliki 3 penyelesaian yang merupakan 3 penyelesaian yang bebas linear ya, karena ketiga penyelesaian ini bebas linear dalam dalam persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan. Ini merupakan 3 penyelesaian yang bebas linear, sehingga ini juga merupakan 3 penyelesaian yang bebas linear dalam interval 0 sampai tahingga ya. Jadi sebagai berikutnya bisa kita tuliskan mengenai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas ya. Jadi sebagai penyelesaian umum, ya. Jadi sebagai penyelesaian umumnya yaitu kombinasi linear dari ketiga penyelesaian ini, yaitu YX sama dengan C1 Y1X ditambah dengan C2 Y2X ditambah dengan C3 Y3X. Nah, ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval 0 sampai tahingga ya. Jadi untuk menuliskan penyelesaian umum itu kita selalu menuliskan dalam bentuk kombinasi linear seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk rumus Y1 Y2 dengan Y3 berdasarkan hasil ini. Jadi pertama C1 dikali dengan Y1, dia hasilnya adalah X pangkat 3, kemudian ditambah dengan C2 dikali dengan Y2. Nah, Y2 itu hasilnya adalah X pangkat 3 dikalikan dengan ln X, kemudian ditambah C3, Y3 hasilnya dia adalah X pangkat minus 2. Oke. Nah, ini merupakan, jadi minus 2 ini ya, X pangkat minus 2. Ini merupakan penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap X dalam interval 0 sampai tahingga. Nah, kita beri keterangan mengenai konstanta C-nya ya. Jadi di mana C1, C2 dengan C3 itu merupakan konstanta ya, jadi merupakan konstanta real sembarang ya, jadi merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi kita sudah mendapatkan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial Cauchy-Euler orde 3 ya. Jadi itu saja. Jadi teman-teman ingat untuk menyelesaikan persamaan diferensial Cauchy-Euler yang berbentuk homogen seperti ini, maka teman-teman perlu mengingat bagaimana menentukan penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien konstan seperti ini. Jadi ini berkaitan dengan materi ini berkaitan dengan persamaan diferensial homogen linear homogen koefisien konstan ya. Nah, itu saja untuk bagian ini ya. Jadi bisa kita munculkan kembali untuk untuk bagian sebelumnya ya. Jadi untuk bagian sebelumnya yaitu ini ya,
untuk bagian sebelumnya. Jadi ketiga bagian ini sudah kita tentukan penyelesaian umumnya, ya. Jadi ketiganya sudah kita tentukan penyelesaian umumnya, di mana ketiga penyelesaiannya itu melibatkan persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien konstan. Jadi itu saja untuk contoh soal untuk materi persamaan diferensial Cauchy Euler orde n dalam bentuk homogen, yaitu ketika fs-nya dia sama dengan 0, ya. Insya Allah selanjutnya kita pada kesempatan berikutnya kita akan bahas mengenai persamaan diferensial Legendre, ya, yang bentuknya mirip dengan persamaan diferensial Cauchy Euler orde n. Oke, sekian.